Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Poppy Novita yang akan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari series horor berjudul Teluh Darah episode 2 dan 3. Sebelumnya mari kita flashback dulu 1 tahun yang lalu pada sebuah acara syukuran karena Wulan diterima di perusahaan Investa Prima. Wulan juga mengundang kekasihnya sekeluarga. Di depan keluarga, Wulan dilamar oleh kekasihnya bernama Reno. Wulan menerima lamaran itu, tapi dia terlihat tidak bahagia. Dia baru aja diterima kerja di perusahaan yang dia pengen dari dulu dan sekarang harus menerima kenyataan bahwa sebentar lagi dia bakal jadi ibu rumah tangga. Itu yang bikin dia kepikiran dan gak tenang. Sampai akhirnya 2 minggu sebelum acara pernikahan, Wulan memilih membatalkan. Dan sekarang kita balik lagi ke masa sekarang. Wulan sedang mencuci muka di wastafel, tapi tiba-tiba airnya berubah keruh. Ada rambut yang saat ditarik semakin banyak lalu mengikat beberapa paku. Sementara itu, Esa memeriksa HP papanya dan menemukan panggilan terakhir tertuju pada Pak Ahmad. Esa pun mencari tahu siapa sebenarnya Pak Ahmad. Saat sarapan, Wulan menerima kabar kalau papanya Reno meninggal. Wulan bersama kedua orang tuanya pun bergegas melayat. Tapi mamanya Reno mengusir bahkan mendoakan yang buruk buat mereka. Mamanya Reno gak terima karena menganggap keluarga Wulan menjadi penyebab meninggalnya Pak Raffi suaminya. Karena Wulan sudah membatalkan rencana pernikahan, lalu Pak Ahmad juga membatalkan kerjasama bisnis bareng Pak Raffi. Perjalanan pulang, Pak Ahmad menerima telepon dari Esa yang mengabarkan bahwa Pak Bondan sudah meninggal. Esa juga meminta bertemu karena ada yang ingin dibicarakan. Tapi Pak Ahmad menghindar dengan bilang lagi nyetir. Pak Ahmad pun gak jujur soal Esa atau Pak Bondan pada keluarganya, seperti ada yang ditutup-tutupi. Saat di kantor, Wulan didatangi oleh Rima, mantan istri papanya. Rima meminta haknya pada Wulan karena udah gak digubris lagi sama Pak Ahmad. Wulan jelas tidak mau ikut campur yang bukan ranahnya. Tapi Rima masih tetap ngotot minta uang pada Wulan. Wulan pun memilih mengabaikannya. Saat Wulan ke kamar Pak Ahmad untuk mengajak makan-makan, papanya itu lagi tidur. Wulan melihat ada pesan masuk dari ponsel bapaknya. Dan saat diperiksa, ada pesan dari Esa yang menanyakan kapan bisa bertemu. Wulan pun penasaran dengan Esa. Dia mencari akun Instagram Esa dan ketemu. Tiba-tiba HP-nya kejatuhan belatung yang entah dari mana datangnya. Keesokannya, Bu Astuti sedang treatment pijat. Di kamar saat ia dipijat, dia melihat ada satu lebah di tempat ia meletakkan wajah. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, ada Yuli yang akan memijatnya. Bu Astuti terkejut, kok Yuli dari luar? Dan Yuli pun menjelaskan kalau dia dari toilet. Bu Astuti heran, lalu siapa yang memijatnya tadi? Tapi dia mencoba mengabaikan dan kembali meletakkan wajah di tempatnya. Namun, tiba-tiba lebah itu berubah jadi banyak. Di lobi kantor saat Wulan berjalan sendirian menuju mobil, ia merasa ada yang mengikuti. Buru-buru ia masuk mobil dan saat itulah Reno datang dan mengamuk. Reno mengatakan bahwa Wulan penyebab hidupnya hancur. Wulan pun segera menyalakan mobil dan pergi. Reno menatap Wulan penuh dendam dan kebencian. Sementara itu, Esa yang baru sampai di rumah mencium aroma menyengat. Ia mencari-cari dan bau seperti bangkai itu ada di dalam kamar papanya. Ia mencoba mencukil lantai kayu yang kemungkinan bangkainya ada di sana. Saat berhasil terbuka, Esa hampir muntah karena ada sesuatu yang terbungkus kain lusuh. Saat dibuka, ada bangkai musang yang sudah menghitam dan membusuk. Keluarga Pak Ahmad sedang makan malam yang dihias sedemikian rupa merayakan tahun pernikahan. Hanya saja tiba-tiba Pak Ahmad terbatuk-batuk lalu menyemburkan darah yang kemudian muntah-muntah paku.
Mereka pun segera membawa Pak Ahmad ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Pak Ahmad muntah darah yang disertai lebah. Namun keesokannya, dokter menjelaskan bahwa ada kemungkinan Pak Ahmad tanpa sengaja memakan telur lebah yang akhirnya tumbuh di dalam perut. Tapi dokter perlu pengecekan lagi untuk memastikan lebah itu tumbuh di bagian mana. Esa akhirnya membakar bangkai musang itu. Tapi saat api mulai menyala, bangkai musang itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kelabang. Setelahnya, Esa mencari-cari sesuatu tentang papanya. Ia menemukan kamera yang berisi video pembukaan perusahaan baru yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Jadi, dulunya Pak Ahmad dan Pak Bondan itu adalah rekan kerja. Pak Ahmad sendiri yang keadaannya sudah membaik, tiba-tiba batuk dan muntah darah disertai paku. Dokter pun tidak bisa menjelaskan sakit yang dialami oleh Pak Ahmad. Setelah Pak Ahmad tenang dan istirahat, Wulan bicara dengan mamanya untuk memindahkan Pak Ahmad ke rumah sakit lain. Tapi Wisnu menjelaskan bahwa sakitnya Pak Ahmad itu emang gak bisa dijelasin pakai logika. Tapi Wulan meminta Wisnu berhenti bicara yang aneh-aneh. Dia nggak percaya sama hal-hal goib apapun itu. Esa berusaha mencari tahu perusahaan Pak Ahmad. Dan setelah mendapatkan nomor perusahaan itu, dia menghubungi resepsionis di sana. Esa pun akhirnya mendapat informasi bahwa Pak Ahmad sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Pak Esa sedang diperiksa dokter dan keadaannya sudah membaik. Hanya saja tiba-tiba ada yang bergerak di perutnya dan Pak Ahmad kembali menjerit kesakitan. Esa akhirnya memilih menemui Wulan. Mereka berkenalan dan Esa meminta waktu Wulan sebentar untuk bicara dan Wulan mengiyakan. Esa cerita jika kedatangannya ingin menemui Pak Ahmad karena ingin meminta penjelasan. Karena orang terakhir yang dihubungi Pak Bondan adalah Pak Ahmad. Bahkan isi pesan itu adalah Pak Ahmad yang harus tanggung jawab. Wulan justru marah karena menganggap Esa menuduh papanya yang menjadi penyebab kematian Pak Bondan. Pak Ahmad kembali melakukan pemeriksaan, tapi tiba-tiba perutnya kembali sakit dan ada yang bergerak-gerak dari dalam. Pak Bondan histeris kesakitan lalu keluarlah banyak lebah lewat mulutnya. Lebah itu pun memenuhi ruangan tersebut. Oke semuanya, itu dia cerita pada episode kedua dan ketiga dan tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih udah nonton dan mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye bye.